Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat yang saya kasihi, selamat pagi dan selamat beribadah Jumat Agung pada hari ini. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dari kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56 yang akan saya bacakan nantinya untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat bersuka cita merayakan ibadah Jumat Agung pada hari ini. Kami mohon ya Bapa, untuk tuntunan-Mu kepada kami, sehingga dikala Tuhan bersabda kepada kami, firman-Mu boleh kami pahami dan kami lakukan di dalam kehidupan ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan untuk kita dari kitab Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan 56. Saya bacakan dalam nama Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Jumat Agung selalu dirayakan setiap tahunnya oleh seluruh denominasi gereja yang ada di dunia ini. Salah satunya adalah gereja kita GKPI.
Perayaan Jumat Agung adalah saat di mana kita kembali mengenang dan merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Barangkali Bapak Ibu Saudara mengucapkan peristiwa salib ini merupakan sesuatu yang mudah. Tetapi pada kenyataannya, peristiwa salib adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sebagai tebusan untuk manusia berdosa. Yesus mati tergantung di kayu salib. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara bahwa peristiwa salib atau hukuman salib adalah hukuman terberat, hukuman tersadis yang pernah terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Biasanya orang-orang yang disalib itu adalah mereka-mereka yang dicap sebagai orang-orang penjahat kelas kakap. Dan Yesus dikategorikan sebagai seorang penjahat. Padahal kita tahu bersama, Yesus bukanlah penjahat. Dia orang baik. Dia orang yang penuh pengasihan. Yesus itu adalah orang yang penuh dengan pengampunan. Dia adalah anak Allah yang diutus Bapa ke dunia ini menjadi tebusan bagi manusia-manusia yang hidup di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, Yesus digiring ke Golgota. Dan seluruh orang Yahudi berteriak-teriak supaya Yesus disalibkan. Mereka melampiaskan kekecewaannya kepada Yesus dengan menyetujui penyaliban itu. Karena selama ini pemahaman mereka tentang Yesus adalah Yesus itu adalah Mesias politik yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Maka ketika Yesus masuk Yerusalem, Yesus disambut dengan teriakan Hosana. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Tetapi teriakan dan seruan itu sekarang berubah. Karena mereka kecewa. Karena ketika Yesus ditangkap, Yesus tidak membalas dan tidak berusaha melepaskan dirinya dari tangkapan pemerintah itu. Dia seolah menyerah. Lalu bagaimana Tuhan Yesus yang mereka banggakan selama ini dapat membebaskan mereka dari penjajah? Jika pada kesempatan itu pun dia seolah tidak berdaya ketika ditangkap. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang Yahudi salah memahami Tuhan Yesus. Karena Yesus itu bukan Mesias politik. Yesus tidak pernah merancang suatu peperangan melawan penjajah. Tetapi Yesus datang dengan kedamaian untuk menghadirkan kerajaan Bapa, kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Kerajaan yang penuh kasih dan damai sejahtera.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, Yesus digiring ke Golgota dan Yesus sungguh menderita karena itu. Itu makanya hukuman salib tetap menjadi hukuman terberat, tersadis sepanjang masa. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena sebelum orang disalib, dia dipastikan sudah mengalami siksaan lebih dahulu. Pukulan, cambukan, cemeti, itu semua dialami Yesus. Nah, ketika Yesus disalib, kedua tangan dan kakinya dipaku kepada salib itu. Lalu diberdirikan di Golgota, darahnya bercucuran, dan bahkan setelah dipakukan dan didirikan di Golgota, Bapak Ibu, apakah siksaan kepada Yesus sudah berakhir? Penghinaan, hujatan terus-menerus diterima dan dialamatkan kepada Yesus. Dan itu boleh kita lihat lewat nas firman ini, Bapak Ibu. Penyalipan itu sendiri prosesnya dimulai pada jam 9 pagi. Dan ketika jam 12 siang sampai jam 3 sore, kegelapan menyeliputi daerah itu semua. Ini semua tanda-tanda bahwa Allah menunjukkan kemarahannya kepada dunia, kepada manusia yang menyalibkan putranya. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah setelah Yesus tergantung di kayu salib, dia tidak mengalami penghinaan? Dipastikan Yesus mengalami penghinaan. Kalaupun terjadi kegelapan, itu tidak mengurangi kebencian orang banyak kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara, salah satu dari mereka yang datang melihat peristiwa itu mengambil bunga karang, mencelupkannya dengan anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi minum kepada Yesus. Inilah salah satu contoh penghinaan yang dialamatkan kepada Yesus. Dia bukannya kasihan, dia bukannya prihatin kepada Yesus, tetapi dia mengejek dengan memberi anggur asam. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Yesus yang sudah menderita masih diperlakukan sehina itu. Maka benar hukuman salib itu adalah hukuman terberat yang pernah dilakoni oleh manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekitar jam 3 Yesus berseru-seru dengan nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Pada saat dia menderita, Yesus merasa Allah meninggalkan dia. Apakah Allah meninggalkan dia? Bapak Ibu Saudara, Allah Bapa tidak pernah meninggalkan dia. Tetapi Allah mengizinkan dia mengalami semua penderitaan itu untuk keselamatan umat manusia. Karena sejak awal Yesus itu telah ditentukan menjadi juru selamat. Dan Yesus sebagai anak Allah
merasakan betapa pahitnya penderitaan itu. Maka ketika seruan ini didengarkan orang yang ada di situ, mereka pun mengejek kembali. Lihat, dia memanggil Elia. Nah Bapak Ibu, ini ejekan juga. Maksud mereka adalah kita lihat apakah Elia datang membebaskan dia. Padahal sebutan Eli, Eli itu adalah sebutan untuk Allah Bapa, bukan sebutan untuk Nabi Elia. Bapak Ibu yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus, selanjutnya setelah mengalami semua penderitaan itu, Yesus dengan suara nyaring menyerahkan nyawanya. Kepadamu aku serahkan nyawaku. Sampai detik-detik terakhir, Yesus tidak pernah meninggalkan Bapa. Pada saat napas penghabisan, dia tetap menunjukkan diri sebagai putra yang taat. Putra yang taat kepada Bapa. Tak sedikit pun di dalam hatinya untuk menolak apalagi menyangkal tugas yang diberikan Bapa kepada dia. Suatu teladan yang luar biasa yang boleh dinyatakan Yesus kepada seluruh umat manusia. Nah Bapak Ibu Saudara, di saat Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, di saat Yesus menghembuskan napas terakhirnya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Ini juga menjadi satu pelajaran bagi kita orang-orang percaya. Karena tabir itu adalah satu sekat, satu tembok yang menjadi penghalang antara ruang kudus dengan ruang maha kudus di bait suci. Tembok yang memisah ini sekarang rubuh, menandai bahwa tidak ada lagi batasan-batasan. Tuhan Yesus telah membuka pintu selebar-lebarnya kepada siapapun untuk datang bertemu dengan Bapa. Sebelumnya di bait Allah hanya imam besar yang boleh datang ke ruang maha kudus itu. Itu pun hanya sekali dalam setahun. Tetapi ketika Yesus merubuhkan tembok pemisah ini, kita tidak dihalangi lagi dan tidak ada lagi waktu bagi kita yang diatur-atur untuk bertemu dengan Tuhan. Setiap saat kita boleh datang berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan, tirai yang dirobohkan ini adalah juga satu gambaran bagi kita bahwa hubungan di antara kita dengan sesama kita sekarang sudah terbuka lebar. Yesus membuka putusan hubungan-hubungan yang putus. Yesus membuka lembaran baru. Yesus membuka komunikasi yang baru di antara kita orang-orang yang percaya kepadanya. Maka dengan kesempatan ini, sebaiknya semua orang percaya semakin membuka diri, baik kepada Tuhan maupun kepada sesamanya sendiri. Di samping itu Bapak Ibu Saudara, pada saat Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah Bapa, terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat, sehingga kuburan-kuburan pun terbuka
Dan banyak orang-orang kudus yang sudah meninggal bangkit kembali. Maka dengan ini kita diberi satu jaminan bahwa salib itu, terutama kebangkitan Yesus nantinya, bahwa semua orang percaya akan mengalami hal yang sama. Mereka pun akan dibangkitkan dan menerima kemuliaan. Bahwa kematian itu tidak akan pernah bisa menahan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kematian itu sudah dikalahkan. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus ketika kuburan-kuburan itu terbuka dan orang-orang yang sudah meninggal bangkit kembali. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu hal yang boleh kita syukuri bahwa para pasukan, prajurit-prajurit yang menjaga penyalipan itu menjadi sangat ketakutan. Karena mereka melihat sendiri bagaimana fenomena alam terjadi. Gempa bumi. Juga kegelapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mereka mengaitkan peristiwa ini dengan satu keyakinan bahwa Yesus itu adalah benar sebagai anak Allah. Ini sebuah pengakuan. Dan ini sekaligus menjadi satu. Bahwa para prajurit telah memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Sementara kita tahu orang-orang Yahudi tetap berkeras dan menolak bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi justru di dalam prajurit yang menganiaya Yesus, yang menghukum Yesus, yang memaku Yesus di kayu salib sekarang menjadi orang yang melihat satu kebenaran. Bapak Ibu Saudara, kebenaran Kristus sudah terlihat terbuka bagi semua orang. Itu menandai bahwa kematian Kristus bukan hanya untuk orang-orang Yahudi. Tetapi kematian Kristus diperuntukkan bagi semua orang. Dan itu nyata dari pengakuan prajurit-prajurit ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, betapa luar biasa peristiwa salib ini. Bagaimana Allah menunjukkan diri. Allah yang penuh kasih pengampunan di dalam menyelamatkan umat manusia dari dosa dan maut. Allah tidak mau manusia ciptaannya terbelenggu dalam dosa. Allah mau bagaimana kita orang-orang percaya terutama boleh menyatakan kebaikan Allah, kasih Allah, anugerah Allah di dalam kehidupan ini. Allah memulihkan manusia supaya semakin serupa dengan Kristus. Allah itu adalah kasih. Allah itu adalah pengampunan. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang penuh dengan kasih dan pengampunan. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah mereka-mereka yang membuka diri kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka gambaran utama yang menjadi inti penyalipan itu adalah Allah membagi kasih-Nya kepada dunia dan manusia. Maka kita sebagai orang percaya diingatkan supaya kita semua boleh hidup di dalam kasih, di dalam kebaikan. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dan diselamatkan. Maka dengan ini, lewat perayaan Jumat Agung,
Kita semua ditantang untuk memaknai Jumat Agung ini supaya tetap boleh dinikmati oleh diri kita dan sesama kita. Dan kita sebagai gereja persekutuan orang-orang percaya, saatnya menerjemahkan Jumat Agung ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah mengasihi dunia dan manusia. Maka kita sekarang adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan. Maka biarlah kasih yang sudah kita miliki ini boleh kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, bagaimana kondisi saat ini, bahwa di antara saudara-saudara kita begitu banyak mengalami penderitaan, duka cita, kesusahan dan kesulitan hidup karena pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Tetapi justru disinilah gereja diingatkan bagaimana dia boleh membagi kasih Allah kepada sesamanya. Bagaimana dia peduli kepada sesamanya. Bagaimana dia membagikan kasih Allah yang ia miliki kepada sesamanya yang membutuhkan sentuhan kasih dari anak-anak Tuhan. Maka salah satu wujud dari Jumat Agung ini adalah bagaimana gereja membagikan tubuh Kristus lewat satu kegiatan besar yang sering kita sebut dengan diakoni sosial. Maka ketika gereja berdiakoni, itu berarti gereja membagi tubuh Kristus, membagi tubuhnya sendiri bagi orang lain dan bagi sesamanya. Bapak Ibu Saudara, satu hal menarik lagi yang boleh kita lihat lewat renungan ini adalah bahwa sekelompok perempuan, serombongan perempuan dari Galilea datang menyaksikan sendiri peristiwa salib. Dan ini menjadi satu kebanggaan bagi kita bagaimana para perempuan selalu setia, taat kepada Tuhan Yesus. Mereka sudah merasakan, menikmati ajaran dan pengajaran Tuhan selama ini. Bahwa dengan kehadiran Yesus mereka melihat bagaimana kehidupan mereka semakin tercerahkan. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara, jarak yang ditempuh para perempuan ini dari Galilea ke Golgota itu cukup jauh, 160 kilometer. Tetapi jarak jauh tidak pernah menghentikan langkah mereka mengikut Tuhan. Bahkan sampai di kayu salib pun mereka selalu terbuka untuk melayani Tuhan. Tetapi itu semua tidak bisa mereka lakukan karena dilarang oleh prajurit-prajurit itu. Tetapi pada intinya, hidup mereka adalah hidup yang mengabdi kepada Tuhan. Perilaku dan sikap inilah yang boleh diteladani oleh semua orang percaya. Bahwa dari awal sampai akhir, kita semua harus tetap mengabdi, setia kepada Tuhan. Karena harga yang diberikan Tuhan Yesus untuk keselamatan kita tidak akan pernah bisa dinilai dengan materi, apalagi dengan uang di tengah-tengah kehidupan ini. Nyawanya sendiri menjadi tebusan bagi kita. Darahnya tercurah untuk membasuh dan membersihkan kita. Maka sebaiknya merespon kebaikan kasih Tuhan. Biarlah setiap umat percaya boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan sesuai dengan iman dan kepercayaannya. Demikian firman Tuhan untuk kita.
Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati kita. Amin, mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Biarlah firman-Mu memberi peneguhan, penguatan bagi kami semua. Sehingga dalam perjalanan hidup kami sebagai anak-anak Tuhan, semakin menyatakan kasih kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Juga terhadap seluruh sesama kami dimanapun mereka berada. Pakailah kami Tuhan untuk menyatakan keselamatan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati kami. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.